Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya cuma mau share penemuan saya. Ini baju anak perempuan lagi sesuatu, teman-teman. Lagi naik. Baju anak tuh memang memang seksi ya. Seksi dari tahun ke tahun, apalagi dari pandemi. Karena orang-orang selfie sama anaknya. Jadi, dan saya pribadi pun nggak ada nafsu beli baju sendiri ya. Lebih 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 ingin, kalaupun ada, lebih ingin membelikan baju untuk anak saya. Dan saya nggak tahu kenapa baju anak perempuan tuh lebih lebih tinggi daripada anak laki-laki. Dari dulu tuh seperti itu, nggak tahu. Saya secara makro saya nggak tahu, tapi secara pribadi ya kayaknya biasa aja deh. Anak saya yang perempuan ini masih kecil banget sih. Nggak tahu nanti kalau udah agak gedean apakah saya lebih berhasrat untuk membelikan baju buat anak yang perempuan daripada anak laki-laki. Wallahu alam. Cuman ya faktanya pasar pasar baju anak laki-laki dibanding baju anak perempuan itu memang berbeda. Dan kalau pemantauan saya, ini jauh banget sampai 2 kali lipat, teman-teman. Ini saya pantau volume search baju anak perempuan dari waktu ke waktu, dari tanggal 24 April sampai terakhir saya record tanggal 8 Juni. Dia naik terus. Dari awal 1,4 juta, terus naik 1,7 juta, tiba-tiba turun, dan sampai detik ini dia naik terus di demand-nya atau volume search-nya naik terus. Makanya teman-teman kalau punya kemampuan bikin baju anak perempuan, entah produksi atau impor, menurut saya peluangnya impor sih. Nanti kita bahas ya. Yang lagi ramai itu yang mana? Peluangnya kayaknya impor. Karena kalau jadi sendiri dengan bertarung dengan kualitas impor kayaknya berat. Berat banget, apalagi dari soal harga. Ya begitulah. Yang intinya penemuan saya baju anak perempuan lagi sesuatu. Teman-teman silakan yang ada kemampuan dipertimbangkan untuk ngegas ini. Lewat ini gimana caranya? Teman-teman tinggal copy paste aja tiap hari atau kalau saya 3 hari sekali nih. 24, 27, 29, tanggal 1, tanggal 4, saya 3 hari sekali nge-record ini di volume pencarian iklan Shopee. Jadi data ini untuk saya R&D, untuk saya pantau mana kategori yang lagi rame, produk-produk yang lagi rame untuk saya pantau. Karena sekarang saya memang lagi fokus ke jualan ke produk-produk tren, adaptif, mencoba adaptif. Karena saya fokusnya ke cuan, jadi mencoba adaptif. Cuannya di mana? Ayo ikut, nanti cari lagi peluang cuan baru dan seterusnya. Oke, ini Kopas saja manual, atau tapi kalau teman-teman mau yang lebih singkat, saya bikin toolsnya ganirozaki.com, masuk aja. Di sini ada tools pamungkas seller, terus di sini nih volume search iklan Shopee. Jadi ini semi manual sebetulnya, Kopasnya tetap manual, tapi ngambil datanya lebih cepat, gitu aja. Ngambil datanya lebih cepat. Oke, jadi kalau nggak mau beli tools pun nggak apa-apa. Kopas aja sendiri, karena ini pun memang cuma kopas gitu aja. Nggak ada hal yang spesial. Lalu saya penasaran, baju anak perempuan yang kayak gimana sih yang lagi rame? Terus saya jalan-jalan, mana sih yang lagi rame? Ternyata saya nemuin yang kayak gini-gini nih. Pertama yang saya temukan itu seragam sekolah. Oke, seragam sekolah nih, seragam sekolah. Dia 2 bulan yang lalu upload, sudah 10.000 plus terjual. Ya, ngeri sih, tapi ini seragam gitu loh. Seragam memang lagi mau momennya. Ini kan per video ini dibuat tuh tanggal 10 Juni. Di mana momennya memang lagi mendaki lereng menuju kenaikan kelas atau tahun ajaran baru atau back to school. Di mana itu akhir Juni. Oke, seragam sekolah skip. Lalu saya lihat yang lagi naik tuh yang produk-produk kayak gini nih, teman-teman. Lihat nih, 19 terjual, 19 hari 1.100 terjual. 461 penilaian. Ini menurut saya bukan VFO karena rasionya wajar, kurang lebih setengahnya rasionya wajar. Oh, ternyata yang kayak gini yang kayak yang lagi rame. Terus saya cek produk serupanya pakai tool saya juga, link produk serupanya. Nih ternyata memang yang mirip-mirip kayak gitu lagi banyak. Ini ke Korea-Koreaan gitu, one set ya. One set tuh udah lama ya, udah lama, tapi sekarang yang agak-agak Korea-Korea gitu mungkin ya, yang saya juga nggak begitu paham sih. Dia mungkin pakai plisket apa sih, rib ya, kayaknya bahannya pakai rib yang ada karet-karetnya gitu. Terus saya lihat cek kolamnya memang yang kurang dari 3 bulan dan terjual udah lebih lebih dari 100 tuh lumayan banyak nih. Satu dan mirip-mirip, satu dua tiga tuh mirip-mirip, ada rumbai-rumbainya gitu. Lalu ini bahkan sama persis nih, produk yang sama persis sama yang ini sama-sama laris. Mungkin juga ternak tokonya tuh ada rumbai, bukan rumbai ya, apa ya. Ya begitulah, saya juga nggak gitu ngerti ya gimana menyebutkannya. Terus nih ini juga kurang lebih sama mirip. Ini juga one set. Ini ya tuh ada rumba yang kayak gini ya loh, list di bawahnya gitu. Nah, ini gamis. Ini setelan juga ternyata. Ini setelan juga, ini setelan juga, ini setelan juga. Terus ini setelan juga. Eh yang kayak gini saya rasa udah lama.
Ini udah lama, cuman yang gini nih, yang gini baru-baru tuh. Nah, yang kayak gini-gini. eh ini kenapa bisa tahu kayak gini, teman-teman? Pakai tool saya namanya GRRND, cek aja di gandirozaki.com. Kalau tadi promo yang ini, sekarang saya promoin yang ini nih, GRRND ini. Harganya 500.000 seumur hidup. Untuk simple sebetulnya, sangat-sangat simple. Ini tools paling simple untuk R&D dibanding yang lain, karena hanya mendeteksi jumlah terjual dan tanggal upload. Karena kalau baru upload dan laris itu sesuatu. Karena algoritmanya belum terbentuk, affiliate-nya belum banyak, ulasan belum banyak, tapi laris. Itu sesuatu perlu kita pantau atau kita ikuti. Nah, baik lagi, jadi produk yang gini, ini curiga saya impor ya. Saya pribadi tadi sebelum bikin video ini menerka-nerka bikin kayak gini, jual 69.000, profitnya berapa? Nggak masuk akal sih, bagi saya nggak masuk akal. Untuk kalau bikin sendiri. Jadi kalau kalau impor mungkin make sense. Dan kalau ternyata teman-teman, kalau teman-teman apa? Teman-teman bisa produksi sendiri dengan harga masuk segini, wah kayaknya asik banget, kayaknya asik banget. Ya begitu teman-teman. Ini lagi rame, silakan. Ini ide buat teman-teman. Siapa tahu ada kemampuan untuk jualan produk yang sama atau sejenis, gaskeun, mumpung lagi naik. Itu aja. Ah, cuman kelemahannya kita tahu gini ya. Kita tahu demand-nya lagi naik. Tapi kita nggak tahu kompetisinya udah penuh sesak belum. Kalau demand lagi turun, kompetisi pasti penuh sesak. Karena apa? Karena ada pemain lama yang stoknya eh masih tebal dan mungkin buang stok, jadi jadinya perang harga. Nah, kalau lagi naik gini, nggak tahu karena saya narik mundurnya baru sampai bulan April. Saya nggak tahu sellernya sisa berapa ataukah sellernya lagi banyak atau lagi turun, nggak tahu. Yang jelas demandnya lagi naik, supply-nya walau alam. Cuma ini best guess saat ini bahwa memang baju anak perempuan lagi naik. Itu aja. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.